Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rohman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuat tutorial lagi teman-teman. Jadi sudah lama saya tidak membuat tutorial, dan di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara penggunaan mal sangkar. Jadi kemarin ada teman-teman yang tanya bagaimana caranya mengebur biar lurus dan cepat. Nah, ini saya nanti akan tunjukkan kepada teman-teman khususnya yang pemula, cara mengebur biar lurus dan caranya menggambar biar presisi teman-teman. Jadi tonton terus videonya sampai akhir teman-teman. Oke, nah dan kali ini saya membuat sangkar, beberapa macam sangkar ini seperti ini yang saya akan kirim ke Jakarta, dan ini saya akan membuat sampingnya itu, dan ini nanti akan saya buat tutorialnya. Ini sudah saya siapkan untuk kayu yang saya akan buat tutorialnya. Ini mempunyai lebar kurang lebih 3 cm lebih 3 mili. Nah, ini nanti buat sampingnya itu teman-teman. Jadi nanti perlu diukir, dan ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara mengebur biar lurusnya teman-teman. Nah, dan ini di sini sangkarnya ini besar-besar semua, dan ini ada kosan 50x50, dan di sini replika BNR nomor 1, dan ini kosan yang 40x40 seperti ini teman-teman. Untuk atasnya seperti ini besar banget. Nah, ini saya sekalian tunjukkan kepada teman-teman saya proses pembuatan sangkar yang akan dikirim teman-teman. Jadi seperti inilah, dan ini saya menggunakan kayu jati semua ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya bagaimana caranya penggunaan mal sangkar. Jadi sudah saya terangkan kepada teman-teman untuk mal ini satu untuk semua ya teman-teman. Jadi gambar satu atau lubang itu untuk semua seperti ini sudah saya buat mal. Nah, ini untuk kosan. Jadi kosan itu ciri khasnya bagian bawah itu kerap seperti ini teman-teman. Jadi kalau dilubangi seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kalau menggunakan mal itu bisa lurus seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini kayunya seperti ini kayu jati. Nah, ini yang kosan 50x50. Dan untuk gambarnya itu kalau saya seperti ini. Jadi kalau saya kirim itu kan utuh satu seperti ini. Nah, tapi kalau saya itu lebih suka yang dibolak-balik seperti ini karena lebih presisi teman-teman. Nah, untuk penggunaannya sendiri ini tinggal tempelkan ke kayunya seperti ini. Nah, dan teman-teman bisa injak seperti ini dan digambar sesuai dengan malnya ini. Nah, seperti ini. Ini kalau dibolak-balik seperti ini lebih presisi, tapi kalau ingin lebih cepat lagi ya tinggal tempelkan yang seperti ini, dan tinggal tempelkan seperti ini dan digambar. Oke, saya ulangi lagi untuk penggambarannya seperti ini teman-teman, bisa diulangi seperti ini, dan hasilnya seperti ini untuk penggambarannya. Nah, ini nanti ketika sudah dibur ini baru diukir teman-teman. Nah, ini untuk penerapan penggunaan mal sangkar, jadi satu untuk semua. Nah, untuk cara penggunaan mal lubang seperti ini saya juga sudah buat tutorial sebelumnya teman-teman. Nah, ini kita tinggal tempelkan aja di sini teman-teman, tinggal tempelkan track di sini, dan di sini sudah saya kasih tanda, dan tanda ini ciri khas rumus saya. Jadi sudah seperti ini. Nah, ini kita pakukan. Nah, di sini kita paku, dan ini tadi sudah saya potong seperti ini, jadi sudah pas. Ini yang 50x50 ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya bisa lurus teman-teman daripada yang mal corean itu. Nah, dan kita itu lubangnya itu yang digaris panjang ini karena ini buat atas, jadi tidak dibor kerap ya teman-teman. Jadi langsung saja seperti ini.
Ini untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, untuk hasilnya seperti ini teman-teman, bisa lurus seperti ini. Nah ini kegunaan mal itu lebih mempercepat dan hasilnya bisa maksimal. Dan saya juga sudah kirim-kirim mal seperti ini, teman-teman bisa lihat di review saya. Jadi teman-teman kalau ingin membeli mal bisa langsung saja hubungi nomor yang ada di deskripsi nanti teman-teman. Mungkin ini untuk penggunaan cara mal-mal. Jadi untuk gambarnya tadi tinggal tempelkan dan digambar seperti ini tadi. Nah untuk mal lubang sudah saya jelaskan. Oh ya ini untuk lubang yang ini kan kosan. Nah untuk yang replika BNR itu cuma biasa seperti ini teman-teman. Jadi untuk jaraknya ini kurang lebih 1,4 atau 1,5 cm seperti ini. Dan kalau untuk bor tembus ini saya tunjukkan kepada teman-teman juga. Jadi ini untuk kosan itu yang atas ini juga sama malnya seperti ini, tapi apa namanya, di bor yang garis panjang-panjang ini kan, di tengah ini enggak ada garisnya teman-teman. Jadi cuma di bor yang ada garis panjangnya ini kita akan bor tembus. Ini untuk ring atas itu teman-teman. Kalau yang ini tadi untuk sampingnya itu, dan ini nanti kita tinggal bor miring. Kita tunjukkan ini kalau untuk bor tembus bisa lurus atau enggak teman-teman. Tapi ini hasilnya bisa lebih cepat. Oh ini kebalik, kita balik seperti ini. Karena ini sudah saya garis di sini dan garisnya ini sudah rumus, ini berada di belakang ya teman-teman. Kita pakukan seperti tadi. Dan ini panjangnya sudah sama, jadi tidak perlu motong lagi. Dan ini kita bor. Seperti ini. Nah, oke teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah tembus. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini lurus, dan ini tembus seperti ini teman-teman. Nah, dan ini nanti tinggal diamplas dan dipinggol, ini sudah jadi. Nah, itulah tadi apa namanya, penggunaan mal. Jadi hasilnya lebih cepat dan lebih maksimal daripada di garis-garis itu ya teman-teman. Jadi video ini bisa teman-teman coba. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.